Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8C, apa kabar? Semoga sehat semua. Kali ini Ibu Roma akan menjelaskan tentang materi PPKN bab 2. Kita akan belajar tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi sebelum lebih jauh menjelaskan tentang apa sih Undang-Undang Dasar itu, dan karena tema kita kali ini adalah tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar, maka Ibu akan bertanya, apa sih maknanya Undang-Undang Dasar? Dan kenapa kita harus memiliki kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar? Jadi, pada kesempatan ini, Ibu akan bercerita terlebih dahulu mengenai sejarah atau sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar. Dimulai pada tahun 1945. Pada saat itu, Jepang sedang melawan pasukan sekutu dalam perang yang dikenal dengan Perang Asia Timur. Jepang mengalami kekalahan anak-anak. Jadi untuk mendapatkan dukungan dari daerah jajahannya, nah kita daerah jajahan Jepang waktu itu, jadi Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia. Janjinya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan Jepang tidak memberitahu kalau dia posisinya sedang terjepit. Nah, pada saat itu Perdana Menteri Jepang juga baru saja diganti karena Perdana Menteri yang bernama Hideki Tojo mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Koiso. Nah, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari, tanda kutip ya. Kemudian harinya itu nggak jelas anak-anak. Jadi janji itu dikenal dengan Deklarasi Kaiso. Pada bulan April, tepatnya pada 29 April, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jombi Chusakai. Nah, itu beranggotakan 62 orang dan BPUPKI ini bertugas untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan. Apa saja sih yang dibutuhkan bagi sebuah negara untuk merdeka? Nah, salah satunya adalah dasar negara, kemudian konstitusi yang nantinya disebut dengan Undang-Undang Dasar. Nah, BPUPKI ini bersidang hanya 2 kali saja. Yang pertama, sidangnya itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi dalam sidang pertamanya, beberapa tokoh Indonesia menyampaikan pidato untuk mengusulkan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, Bapak Muhammad Yamin mengusulkan ada 5 sila yang dia usulkan. Dalam pidatonya ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi pidato sila-sila ini yang disampaikan oleh Bapak Yamin dalam pidatonya berbeda dengan sila-sila yang diusulkan secara tertulis. Dasar negara, yaitu sila-sila tadi, kelima sila itu kalau secara tertulis bukan seperti itu. Bapak Muhammad Yamin mengusulkannya. Jadi mirip seperti Piagam Jakarta itu ketuhanan itu usulan Bapak Muhammad Yamin yang tertulis. Kemudian tanggal 31 berarti 4 hari ya, kemanusiaan 29, 30, 31 dan beradab. Kerakyatan sidang pertama BPUPKI, nah Profesor Dr. Supomo dalam permusyawaratan perwakilan juga mengusulkan. Dan terakhir tapi keadilan berbeda sosial ya, kalau bagi seluruh rakyat mengusulkannya Indonesia. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 juga. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bapak Insinyur Soekarno menyatakan bahwa usulan kelima sila itu disebut Pancasila. Nah, sejak saat itu kemudian dikenal nama Pancasila dan
sekarang setiap 1 Juni itu dirayakan sebagai Hari Lahir Pancasila. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua terjadi pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Berarti ada jeda waktu 1 bulan. Setelah sidang yang pertama, BPUPKI ini kemudian membentuk panitia kecil dengan tugas membahas usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia ini kan beranggotakan 9 yang kemudian dikenal dengan Panitia 9. Ada Pak Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Pak Yamin, Ahmad Subarjo, Ahmad Ramis, Abdul Kahar Muzakir, dan Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, Panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu adalah muqaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam Undang Dasar itu ada kelima sila Pancasila yang disebut ada dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama, ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muqaddimah ini atau kita kenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dibahas lagi di dalam sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Pada sidang tersebut seluruh anggota BPUPKI menerima dengan bulat Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian BPUPKI juga bekerja untuk menyempurnakan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi hasil dari sidang kedua itu adalah pernyataan bahwa Indonesia akan merdeka. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta dan batang tubuh yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, kemudian Jepang membentuk lembaga lain yang disebut dengan PPKI. PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugasnya ya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, anak-anak. PPKI ini awalnya terdiri dari 21 anggota. 21 anggota itu ditetapkan oleh Jepang. Tapi kemudian Indonesia, maksudnya anggota-anggota yang berasal dari Indonesia itu bersepakat untuk menambah 6 anggota lagi. Jadi total adalah 27 anggota ya. PPKI pada tanggal 18 Agustus, kemudian 18 Agustus berarti sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Sidang PPKI ini menghasilkan satu, pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 28 dalam batang tubuh yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada perubahan juga pasal 6 ayat 1 yang awalnya berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi itulah anak-anak cerita singkat tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi undang-undang itu merupakan prasyarat utama
agar negara Indonesia, negara Republik Indonesia itu bisa didirikan, bisa diproklamasikan. Jika tidak ada dasar negara, jika tidak ada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar, maka kita tidak akan bisa memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum tertulis yang tertinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Nah, jadi inilah kesadaran kita bahwa ternyata Undang-Undang Dasar ini merupakan prasyarat mutlak wajib hukumnya ada bagi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kalau Undang-Undang Dasar tidak ada Indonesia, anak-anak. Inilah kesadaran kita terhadap Undang-Undang Dasar, dan minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh dan makna apa saja yang terdapat di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.